Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, salam sejahtera. Para calon yang saya hormati, calon wali kota dan wakil wali kota. Tadi saya sudah mendengarkan pemaparan visi misi dan program. Saya juga sudah membacanya dalam 2 hari ini. Semuanya bagus. Sebagai warga Tangsel, ya, dulu Tangerang, saya sudah 37 tahun. Saya melihat betul perkembangan dan kemajuan yang dicapai. Dan tentu saja sebagai rakyat, saya berharap ini akan semakin baik ke depan. Kebetulan saya ini di sini sebagai panelis dari sisi pers. Jadi Bapak Ibu tentu sudah menyadari bahwa pers ini bisa menjadi kawan, bisa menjadi lawan, ya, dalam menyelenggarakan pembangunan. Tadi dari program-program itu saya memang tidak melihat secara langsung menyinggung pers, tetapi saya kira dalam berbagai program ada 2 hal yang juga berkaitan dengan pers, yaitu pengembangan digital, ekonomi digital, serta UMKM. Pers di Tangerang ini memang kebanyakan kelasnya masih UMKM, jadi masih membutuhkan perhatian. Yang ingin saya tanyakan kepada para calon, yang pertama adalah bagaimana kira-kira cara pemerintah Kota Tangerang Selatan nanti membantu pengembangan SDM UMKM pers ini, ya, di dalam penganggarannya. Jadi apakah memang dirasa perlu untuk membuat anggaran untuk pembangunan pers, karena SDM pers yang bagus akan sangat bermanfaat untuk mengawal pembangunan di Tangerang Selatan. Yang kedua, bagaimanakah pandangan masing-masing calon ini untuk berkomunikasi dengan pers? Sebab tadi terlalu dekat tidak baik, ya, karena nanti malah mengurangi fungsi kontrolnya. Terlalu jauh juga tidak baik, karena lalu komunikasi tidak nyambung sehingga program-program itu bisa jadi disalahpahami. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kita mulai dari paslon nomor 3. Jadi diputar ya. 3, 2, 1. Silakan mulai dari sekarang, waktunya 3 menit. Baik, terima kasih. Yang pertama, pola penganggaran. Di pemerintah kota itu punya dinas komunikasi dan informatika. Jadi bukan dalam konteks pola anggaran saja yang bisa kita kolaborasikan antara pemerintah kota dengan dunia pers. Karena kami menyadari, tadi moderator sudah menyampaikan bagaimana peran media dalam hal ini. Melalui kegiatan ini, visi misi kami semua para pasangan calon bisa sampai kepada warga masyarakat. Oleh karena itu ke depan, tentunya saya pernah mengusulkan bagaimana dilakukan media gathering secara reguler dengan teman-teman media, dengan menghadirkan para narasumber yang dianggap dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga tidak ada lagi ketimpangan hubungan komunikasi pembangunan antara pemerintah kota dengan teman-teman para media. Pola anggarannya tentunya ini bisa bervariasi. Prinsipnya tidak menyalahi aturan, karena kita punya dinas komunikasi dan informatika yang tentunya salah satu bagian tugasnya adalah melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan teman-teman media. Kemudian saya menyadari bahwa kalau dulu ada yang namanya jam 9 malam itu sudah batas tayang gitu ya, tapi deadline, dulu ada deadline. Kalau sekarang deadline-nya bisa setiap saat, Pak. Oleh karena itu saya tentunya membuka komunikasi dengan teman-teman media untuk dijadikan sumber informasi dan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diperlukan oleh teman-teman media. Yang menjadi kendala adalah tidak semua teman-teman kepala dinas mempunyai keinginan yang sama untuk menjawab teman-teman media dengan berbagai keterbatasan. Oleh karena itu hubungan-hubungan yang lebih harmonis ke depan akan kita lakukan sepanjang tentunya masing-masing memegang etika profesi yang dimiliki oleh masing-masing, termasuk birokrasi dan teman-teman media. Bang Philip,
Apa? Terima kasih Pak. Tentu saja media ini kami harapkan menjadi kebijakannya mainstream. Artinya ke depan saya harap mungkin media di Tangerang Selatan ini, kawan-kawan media, perusahaan-perusahaan media tidak hanya mempublikasikan tentang pembangunan Tangerang Selatan saja, tapi bagaimana ke depannya media harus selalu ada di setiap mensosialisasikan program pelayanan publik. Dan juga yang kedua adalah saya karena berfokus pada bagaimana peningkatan UMKM, bagaimana UMKM masyarakat Tangerang Selatan ini bisa terjual dengan sangat baik di tingkat nasional bahkan tingkat internasional, maka dari itu ke depan media akan berdampingan untuk mempromosikan UMKM di Tangerang Selatan dengan sangat maksimal. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Masyarakat politik kalau mau baik sudah cukup. Terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa dari pasal nomor 3. Selanjutnya silakan nomor 2. Terima kasih. Saudara tadi yang kami paparkan terkait dengan masalah dari kelas dunia dan ini juga tidak terlepas dari peran pers ya. Karena kita tahu sekarang ini digitalisasi ya, teknologi digital sebuah keniscayaan. Sehingga saat ini semua orang adalah pewarta, terutama melalui sosial media. Semua orang menulis dan juga mempromosikan ide-ide yang tentu akan menumbuhkan inovasi-inovasi di dalam proses pembangunan Kota Tangerang Selatan. Media pers yang konvensional yang disebut mungkin dengan UMKM tadi harus turut serta menurut saya untuk memberitakan, ya, mempromosikan kebaikan-kebaikan Kota Tangerang Selatan. Jadi tidak hanya melulu tentu bicara soal berita yang bad news is a good news, ya kan? Pers ini kita harapkan bisa berkolaborasi ya nanti karena kita juga akan menerapkan pemerintahan yang tentu terintegrasi dan menggunakan teknologi-teknologi yang kita harapkan kepada e-government, e-society, e-business yang tentu memerlukan pers juga di dalam kolaborasinya, sehingga pers ini bisa mempromosikan kebaikan-kebaikan dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan tetap kritis sebagai kontrol sosial. Saya kira itu. Dan itu ditambahkan. Saya kira di era ke depan ini dan sekarang juga ya, kita era transparansi ya. Maka peran pers menurut saya salah satunya checks and balances ya, ini sangat penting ya. Jangan sampai kita merasa sudah aman semuanya, sudah beres semua, malah kita salah satu yang kita inginkan adalah masukan-masukan konstruktif dari teman-teman pers yang memang sangat paham situasi lapangan. Ya. Nah ini salah satu hal yang tentu saja menjadi mitra kami dalam berdiskusi salah satunya itu untuk memberikan masukan. Yang kedua, saya kira tadi sudah disampaikan oleh seluruhnya ya, bahwa sosialisasi program pemerintah itu salah satu channelnya memang melalui media ya. Media mainstream cetak maupun online saat ini, karena saya juga melihat ada kebutuhan juga berita yang sangat mudah dicerna. Nah ini juga teman-teman pers yang sangat mengerti bagaimana cara menulis berita yang mudah dicerna dan tepat ya kepada masyarakat audiensnya. Saya kira itu jadi mitra kita. Ya, saya kira itu. Jadi ini sudah berjalan prosesnya. Mungkin nanti di pemerintah ada semacam ruang pers room atau media center di sana yang mengakomodasi teman-teman pers lokal terutama. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Pasangan nomor 2, ini nomor 1 silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya media adalah sangat penting sebagai mitra kita dalam membangun Tangsel ini. Dan saya alhamdulillah ya, dengan teman-teman para wartawan semuanya, saya tidak ada jarak dengan apa saja di mana saja saya bisa dikonfirmasi, bisa terbuka saja kita. Yang penting niatnya kita, dan itu bagaimana untuk saling membantu membangun informasikan. Kemudian di sisi anggaran tadi yang disampaikan oleh Pak Ben, ya kita ada dinas dan sejak dulu memang kita sudah ada anggaran. Demikian kita tidak bisa secara maksimal besar. Kita ada tentunya ada pokja wartawan, setiap kegiatan pokja kita baik secara dinasan, saya secara pribadi pun itu saya siap mensupport ya, teman-teman media itu bagian daripada partner kita yang untuk memberitakan
tentang kegiatan pemerintahan. Itu yang selama ini menjalankan sebenarnya. Ya. Kemudian juga kami media teman sama-sama saling memperhatikan, saling menginformasikan, baik media cetak, sekarang lagi sarana online, banyak sekali. Yang penting kita bisa dari sisi pemerintahan, kapan kami bicara, kapan kami informasikan. Ini barangkali yang kadang-kadang teman-teman media belum sedikit memahami. Dan pemerintah kita salah informasi, kapan kita melakukan pemerintah itu kita sampaikan, atau kita diam, itu memang sudah bagian daripada pekerjaan pemerintah yang harus kita diam. Karena kalau kita bicara juga barangkali bagaimana dampak daripada masyarakat atau pendapat masyarakat ini juga sangat berbahaya. Begitu kita mengemas itu barangkali yang kadang-kadang wartawan mengejar kemana ini. Ya saya bilang ini belum saat itu waktunya. Ini barangkali saling pengertian, saling membangun. Saya nggak ada masalah, nggak ada alergi dengan wartawan. Yang penting saling objektif, benar atau tidak. Karena juga ada ya, itu termaklumi lah. Bagi beberapa oknum yang memang itu hal yang biasa. Kemudian lagi, ya, itu barangkali untuk masalah sih. Saya tambahkan saja, selain dari mitra, yang itu tentunya satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah bahwa media adalah salah satu tiang demokrasi kita. Sehingga kebebasan pers itu harus dijamin dan dijaga. Kalau kita bicara tentang kebebasan pers, tidak jauh dari yang namanya kemandirian. Sehingga betul dari segi UMKM itu mereka sebagai usaha mikro atau kecil itu harus dibangun. Tetapi demi menjaga upaya untuk bisa mengkritisi, kemandirian pers untuk bisa mengkritisi pemerintah, salah satunya mungkin yang bisa kita lakukan adalah pembangunan SDM. Kalau tadi ditanyakan tentang SDM-nya, adalah pelatihan-pelatihan jurnalistik. Karena tidak semua wartawan, terutama yang ada di UMKM, itu lulusan ilmu komunikasi. Jadi itu yang perlu kita lakukan selain dari tentunya kita menjalin hubungan kerjasama tanpa kita mengambil kebebasan pers itu. Terima kasih. Nomor 1, kita sudah dengarkan pertanyaan pers.